warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayati. Perkenalkan, nama saya Benny Irwanto. Kami CGP Angkatan 10 kelas 309A akan mendemonstrasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum musik Buhit. Waalaikumsalam Pak Ben. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ben. Semakin semakin bahagia ya begini ya. Baik, musik Buhit saat ini mau mengadakan coachingnya. Ya. Cuma sebelum coaching kita berdiskusi dulu tentang rubrik penilaian. Nah, ini Buhit rubrik penilaian yang akan saya bicarakan pada saat ini, yaitu yang pertama coachingnya sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yaitu hadir penuh, terus mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot. Di samping itu dalam coaching ini juga harus sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, mengidentifikasi dan aksinya seperti itu ya. Terus rasa, decide, terus appreciate, terus summarize gitu, dan actionnya itu seperti itu. Nah, sebelum coaching ini dimulai, saya akan mengajukan 3 pertanyaan kepada Bu Sri Hidayati. Iya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Sri Hidayati? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu yang pertama present ya Pak. Kemudian mendengarkan dengan penuh ya, secara aktif, mendengarkan dengan aktif. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya uji itu bisa menceritakan jadi Berarti ada 3 ya Bu ya, sesuai dengan yang paling ingin dikembangkan apa di antara 3 itu? Mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Ben, karena tanpa itu kita tidak bisa memancing uji itu untuk menceritakan secara detail dan untuk nantinya bisa mendapat solusi sendiri, mungkin seperti itu. Baik, yang ketiga, harapannya dari coaching ini apa? Harapannya nanti, harapan itu ini Pak Ben, nantinya uji ini bisa Pak Ben, bisa dengan plong menceritakan dan nantinya dari permasalahan yang dihadapi itu dia itu bisa mendapatkan solusi terbaik, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi itu sendiri Pak. Oke, baik, cukup itu saja pra-observasinya Buhit. Semoga observasi dengan coaching Buhit ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan solusi yang terbaik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dedi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah Pak Dedi baik. Semoga kita selalu sehat walafiat ya Pak. Semoga apa yang kita lakukan 1 hari penuh ini barokah. Semoga Pak Dedi. Ada yang ingin dibicarakan sama Pak Dedi untuk hari ini? Ada sih. Iya. Pengen ada sesuatu yang mengganjal di hati saya itu sampai sekarang itu belum bisa ada solusi. Barangkali mungkin dengan ngobrolnya Buhit itu saya bisa menemukan solusi. Saya pengen membuat sebuah komunitas yang mana komunitas itu
mendigitalisasi semua perangkat ajar, baik dari modul ajar, dari asesmennya dan semuanya, dari bahan ajarnya itu dalam bentuk digital. Wah, hebat Pak Dedi. Ini ya keinginannya luar biasa ya Pak Dedi. Oke, kita ngobrol sharing ya Pak Ded, Ya. untuk menghasilkan tujuan yang ingin nanti Pak Dedi capai ya, kira-kira apa. Oke, kita sekitar waktu 10 sampai 15 menit lah cukup ya Pak Dedi ya. Oke Pak Dedi. Dari tujuan Pak Dedi ya, permasalahan tadi untuk membentuk komunitas. Di situ Pak Dedi menekankan apa? Digital ya Pak Dedi ya, karena Pak Dedi mempunyai kemampuan yang luar biasa di dalam digitalnya ya Pak Dedi ya. Pengen ngasah kemampuan itu. Ngasah kemampuan. Iya, kira-kira apa awal langkah Pak Dedi untuk menghasilkan ini, membentuk komunitas belajar itu apa kira-kira? Nah, itu yang jadi masalah sih. Jadi bagaimana sebuah komunitas itu bisa berjalan, tentunya kan harus ada anggota. Iya, betul. Saya kesulitan mencari anggota itu ya karena memang tidak semua orang itu mau untuk diajak seperti ini. Maksudnya ada arah yang digital. Rata-rata kan masih Gaptek ya Pak Dedi? Bukan gaptek sih ya, lebih ya bisa jadi juga ya. Tapi lebihnya mereka mungkin masih gak siap seperti itu. Itu masih pakai kertas secara lama seperti itu. Karena ini kan juga belum maksudnya di era digital ini hal seperti ini belum diintegrasikan secara utuh oleh guru-guru seperti itu. Makanya saya pengen gitu. Hebat Pak Dedi. Saya juga ingin belajar dengan Pak Dedi kalau seperti itu keinginannya Pak Dedi ya. Oke. Kira-kira kendala apa yang dihadapi Pak Dedi dari langkah awal? Kendalanya, kendala dan hambatan-hambatan yang saya sampai sekarang tidak menemukan solusi adalah yang pertama, kalau saya ingin membuat produk digital, tentunya ada yang expert dulu di bidang itu. Jadi harus, kalau itu berbasisnya aplikasi dan sebagainya, harus ada orang yang benar-benar saya bisa belajar dari sana, yang memang bisa membuat itu create. Karena kalau membuat itu berarti hal baru kan gitu, yang belum pernah saya buat. Terus yang kedua mungkin karena kurikulum Merdeka itu masih baru, jadi produk-produknya itu masih belum lengkap lah, jarang sekali yang memang bisa membuat itu create. Karena kalau membuat itu berarti hal baru kan gitu, yang belum pernah saya buat. Terus yang kedua mungkin karena kurikulum Merdeka itu masih baru, jadi produk-produknya itu masih belum lengkap lah, jarang sekali ada saya menemukan yang komplit dalam satu perangkat komplit itu belum, hanya prototipe saja saya lihat. Makanya memang tim yang masuk ke sini ya harus memang benar-benar paham betul maksud dari komunitas ini seperti itu. Jadi hambatannya ya tentunya di SDM ya, di SDM. Terus yang kedua di sarana prasarana. Jadi belum tentu sekolah satu dengan yang lainnya itu sama. Kalau komunitas ini antar sekolah, itu kan akan jadi kendala. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk memulainya, Pak Dedi? Kalau waktu yang tepat sih sebenarnya kalau menurut saya Bu ya, itu mungkin di awal tahun ajaran sekalian kita tuh prepare pembagian kelas tentunya ya, PBM. Kita kan sudah tahu nih, kita nilainya di kelas berapa. Nanti kita buat mungkin di awal komunitasnya berbasis kelas dulu mungkin, atau kalau di kurikulum Merdeka fase. Karena saya itu kebetulan ngajar di kelas 5, mungkin saya bentuk dulu komunitas digital di kelas 5. Nah, untuk mencapai tujuan itu ya Pak, untuk membentuk
komunitas ya. Iya. Butuh dukungan penuh ya Pak Ded ya. Iya, Mungkin betul. dari kepala sekolah atau pengawas seperti itu ya Pak Dedi ya. Kira-kira Pak Dedi ini bagaimana komunikasinya nanti dengan ya yang menaungi kita nantinya? Atasan. Iya, dengan atasan. Oke, jadi komunikasi saya dengan pemangku kebijakan tentunya karena saya seorang guru, Iya. jadi harus saya mengikuti juga program yang ada di sekolah. Jadi yang mungkin saya bisa lakukan adalah komunikasi. Jadi saya sesuaikan dulu dengan apa program yang ada di sekolah. Gitu. Ya saya akan coba komunikasikan apa maksud dari yang saya inginkan ini. Kemudian saya juga akan minta saran seperti itu dari kepala sekolah sehingga program ini dapat dukungan penuh dari semuanya. Luar biasa Pak Dedi. Dari yang Pak Dedi ungkapkan tadi ya, saya pikir insya Allah tercapai mungkin Pak Dedi, nanti terbentuk komunitas itu, apalagi idenya yang luar biasa ya Pak Dedi ya. Oke, komitmen apa yang Pak Dedi ini capai? Kalau komitmen yang pertama, saya tuh pengen mengembangkan inovasi lah. Jadi nilai diri saya itu pengen inovatif tuh. Jadi komitmen saya itu saya tidak akan menyerah seperti itu Bu, terhadap program ini. Bagaimanapun caranya nanti ini harus bisa terwujud, entah itu kapan seperti itu. Jadi komitmen saya di depan, saya akan mencari banyak referensi itu untuk saya sendiri, dan kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan banyak orang, karena saya rasa ini tidak akan bisa saya kerjakan sendirian. Dari harapan-harapan tadi ya, bentuk tanggung jawab yang bagaimana yang nantinya akan ada dilakukan. Ketika ini sudah di accept sama kepala sekolah, bahkan mungkin ini bisa jadi program yang lintasnya ke kecamatan mungkin, atau gugus nanti. Jadi yang akan saya tanggung jawabkan adalah tanggung jawabkan. Ketika itu sudah di accept, ya saya harus melaksanakan ini dengan baik. Jadi saya harus menunjukkan kepada atasan bahwa program ini bisa dilakukan, bisa saya kerjakan dengan tentunya dengan kolaborasi dengan rekan sejawat dan tim yang memang sudah sama visinya di situ. Harapan yang luar biasa ya Pak Dedi. Semoga kedepannya nanti Pak Dedi betul-betul bisa ini ya Pak Ded, bisa mencapai keinginannya Pak Dedi, yang bisa menularkan ilmunya untuk para pejuang pendidikan Pak Dedi ya, untuk lebih mengenal IT mungkin seperti itu Pak Dedi ya. Oke, terima kasih Pak Dedi. Terima kasih juga coachingnya Bu, hari ini saya bisa lega plong mulai kita. Oke Pak Dedi. Wah, luar biasa sekali Bu Siti ya. Terima kasih Pak Beni. Gimana, masih semangat Bu? Alhamdulillah Pak Beni. Tadi sangat sangat akrab sekali, sangat dekat sekali, sehingga si kunci tadi mudah dan plong mengeluarkan unek-uneknya seperti itu. Setelah observasi tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti untuk Bu Hip sesuai dengan pengamatan saya seperti itu. Menurut Bu Hip sendiri, bagaimana performa kita di dalam coaching teman sejawat tadi? Iya Pak Beni ya. Tadi sudah ini ya Pak Beni, berjalan sesuai dengan alur cerita ya Pak Ben. Kemudian saya juga menghadirkan diri saya dengan penuh dan memberikan pertanyaan terbuka gitu Pak Dedi, Pak Beni, sehingga kunci itu
dengan leluasa menceritakan permasalahannya tadi. Oh ya itu lumayan. Ya. Terus tadi yang dikembangkan begitu tadi membuat pertanyaan yang lebih gimana? Apa sudah tercapai atau masih kurang? Di sini kan saya masih belajar ya. Iya. Masih belajar. Jadi pertanyaan yang saya ajukan tadi untuk uji ya itu ada yang kurang pas Pak. Sehingga masih ini yang perlu belajar lagi dan memperbanyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang hot sehingga sebagai pertanyaan yang pemantik sehingga uji itu bisa lebih terexplore lagi gitu ya. lebih leluasa. Menurut mungkin misalnya dinilai tadi dari angka 1 sampai 10 itu masuk angka berapa begitu? Kalau menurut saya 8 mungkin Kak Beno. 8. Jadi dari 1 sampai 10 Budi tadi angka 8 Ya. gitu ya. Mungkin karena pertanyaan dari bobotnya itu kurang, ada yang kurang Ya, gitu ya. masih perlu belajar lagi. Oke, baik Bu Sri. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Sangat boleh Pak, karena dari apa yang disampaikan Pak Beni nanti menjadi ini ya, menjadi pelajaran dan motivasi untuk saya untuk menjadi coach lebih baik ke depannya. Baik, sesuai dengan pengamatan saya tadi, mungkin hadir penuh sudah mendengarkan berfokus juga oke, membuat pertanyaannya ya juga berbobot sehingga tadi si uji itu mudah dan enak mengeluarkan unek-uneknya. Oleh si uji itu terpancing sudah mengeluarkan unek-uneknya dan pada akhirnya si uji tadi itu menemukan sendiri solusinya. Jadi solusi-solusi harapan-harapan terus keinginannya si uji itu tadi menurut saya sudah tercapai. Mungkin juga sebagai kucing tadi juga bagus performanya. Jadi bisa dikatakan berjalan dengan lancar di sini. Namun masih ada kekurangan lah Bu ya, tadi percakapan tadi seperti pertanyaannya tadi kurang ada yang kurang berbobot gitu. Maklumlah kita kan sama-sama belajar gitu. Nah untuk selanjutnya ini tadi kan pertanyaannya kurang berbobot, terus ada kurangnya di situ. Langkah selanjutnya apa itu yang akan dilakukan mungkin ini? Langkah selanjutnya yang saya akan lakukan Pak Beni di dalam uji tadi itu saya harus ini Pak Ben harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya harus menghadirkan diri saya dengan penuh. Langkah selanjutnya apa itu yang akan dilakukan mungkin ini? Langkah selanjutnya yang saya akan lakukan Pak Beni di dalam uji tadi itu saya harus ini Pak Ben harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan saya harus menghadirkan diri saya dengan penuh sehingga yang saya uji tadi itu merasa dihargai gitu Pak Ben, dan lebih terbuka untuk bercerita permasalahannya dan nantinya dia akan menghasilkan menemukan solusi dari dirinya sendiri tentang permasalahan yang dihadapinya. Baik, itu harapan depan ya Bu Sri. Terus manfaat dari kucing ini untuk si kucing dan untuk Bu Sri Hidayati apa? Manfaatnya dari kucing dulu ya. Ya, terus kucing dulu. Dia bisa menemukan solusinya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Seperti itu untuk saya, manfaatnya saya lebih meningkatkan diri lagi untuk menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. Bisa dikatakan misalnya ada yang mau curhat lagi, mungkin akan lebih meningkatkan lagi Ya, gitu ya. betul. Oke. Baik, terima kasih Bu Sri Hidayati sudah
sudah dapat teman sejawat. Semoga apa yang dilakukan Gusti Hidayati hari ini mendapatkan manfaat, dan Amin. untuk ke depan semoga kita lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih.